satu atau beberapa pasangan antara plaintext dan ciphertext, sehingga dia lebih terbantu untuk memecahkan ciphertext yang ingin dia pecahkan plaintextnya. Kemudian ada chosen plaintext. Nah, dalam chosen plaintext, selain algoritma enkripsi, ciphertext, tapi dia memiliki pasangan antara ciphertext dan plaintext yang dipilih oleh kriptoanalisisnya. Plaintextnya dipilih. Kejadian ini umumnya terjadi di sisi enkripsinya, sehingga si kriptoanalis punya akses terhadap mesin atau algoritma enkripsinya. Jadi dia bisa memilih plaintext untuk mendapatkan ciphertext tertentu, sehingga dia bisa membaca nanti ciphertext yang akan diketahui atau dicari plaintextnya. Kasus seperti ini terjadi misalnya ketika seseorang membangun algoritma kriptografi, kemudian dia mengenkrypt misalnya beberapa file seperti Word, PDF, kemudian RTF, JPEG, MPEG, dan sebagainya. Nah, masing-masing file tersebut itu memiliki header, dan header itu tertentu ya aturannya. Sehingga kalau mereka mengenkrypt sebuah file, maka header ini pun juga ikut terenkrypt. Sehingga kalau headernya tertentu, orang bisa mengasosiasikan bahwa header dengan indeks 0 sampai indeks 10 katakan, itu selalu berasosiasi dengan huruf-huruf tertentu. Dan itu bisa diasosiasikan dengan ciphertext untuk membantu dia memecahkan ciphertext yang tidak diketahui. Berikutnya ada namanya chosen ciphertext. Nah, di chosen ciphertext ini bedanya dengan chosen plaintext. Di chosen ciphertext, seorang attacker atau cryptanalyst punya akses terhadap algoritma atau mesin decryption-nya. Sehingga dia punya pengetahuan selain algoritma encryption-nya, dia punya ciphertext dan juga punya ciphertext yang dia pilih untuk mendapatkan pasangan plaintext-nya. Berikutnya adalah chosen text. Nah, di chosen text ini dia punya pengetahuan yang lebih karena dia punya akses ke dua sistem, baik mesin enkripsi dan mesin dekripsinya. Sehingga dia bisa memilih plaintext tertentu untuk dapat ciphertext tertentu yang jadi pasangan, atau dia bisa memilih ciphertext tertentu untuk mendapatkan plaintext tertentu. Nah, baru kita masuk ke substitution chippers. Ada beberapa substitution chippers yang terkenal yang banyak digunakan di masa-masa yang lalu. Mulai dari zamannya Caesar, kemudian zaman Perang Dunia Pertama, zaman Perang Dunia Kedua. Kita bisa bayangkan bahwa pada zaman-zaman tersebut komputer belum ada. Karena komputer juga baru lahir tahun 70-an, itu pun berupa mesin-mesin yang besar. Sehingga algoritma-algoritma yang dibangun pun haruslah menggunakan algoritma-algoritma yang mudah diimplementasikan. Jadi kalau dipecahkan dengan komputer yang ada sekarang, tentunya menjadi mudah untuk dipecahkan. Tapi pada zamannya itu sangat susah. Contohnya adalah algoritma Caesar. Di algoritma Caesar yang digunakan oleh Caesar itu hanya penambahan dengan kunci 3. Itu pun susah untuk dipecahkan pada zamannya. Nah, substitution chipper itu konsepnya bahwa plaintext untuk dijadikan ciphertext hanya diganti dengan simbol tertentu. Jadi kategorinya ada dua. Yang pertama adalah monoalfabetik, kemudian yang kedua adalah polyalfabetik. Dalam monoalfabetik itu relasi antara simbol di plaintext dengan simbol yang ada di ciphertext adalah 1:1. Sehingga kalau misalnya dalam sebuah plaintext ada dua huruf yang sama, itu bisa dipastikan bahwa ciphertext-nya ini harus huruf yang sama juga. Jadi hello, kalau ciphertext-nya misalnya KHOOR, karena L sama L di
encrypt menjadi ciphertext dengan huruf yang sama yaitu O dan O, bisa dipastikan bahwa algoritma yang menjadikan plaintext hello menjadi ciphertext KHOR ini pastilah termasuk dalam golongan monoalfabetik. Sebaliknya, dalam polyalfabetik, relasi antara simbol yang ada di plaintext dengan simbol yang ada di ciphertext itu bisa lebih dari satu, one to many. Contohnya, dalam sederhananya, kalau misalnya kita punya plaintext hello, maka ciphertext-nya itu huruf L yang sama ini bisa jadi huruf yang berbeda. Bisa O dan X. Jadi huruf L pertama jadi O, huruf L yang kedua jadi X. Jadi gimana algoritmanya tergantung dari algoritma apa yang diimplementasikan. Tapi intinya bahwa kalau ada huruf yang sama itu bisa menjadi beberapa huruf yang berbeda di ciphertext. Itu kita kategorikan sebagai polyalphabetic cipher. Contoh yang paling sederhana dari substitusi itu adalah additive cipher. Yaitu simbol dalam plaintext hanya dijumlahkan atau ditambahkan dengan kunci. Di masa lalu ini disebut sebagai shift cipher atau kadang-kadang disebut sebagai Caesar cipher. Caesar cipher lebih khusus lagi, kuncinya hanya kunci 3. Jadi itu pun susah untuk dipecahkan. Misalnya huruf A akan menjadi huruf tambah 3 kan, B, C, D. Huruf B menjadi E dan seterusnya. Nah, di kelas ini kita ada perjanjian bahwa plaintext-nya itu ditulis dalam huruf kecil. Jadi A kecil, B kecil, C kecil, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya, Z kecil. Kemudian ciphertext-nya kita gunakan huruf besar, A, B, C, dan seterusnya. Nah, value-nya baik A kecil maupun A besar itu kita samakan 0, B kecil atau B besar 1, dan seterusnya sampai Z 25. Nah, kalau kita menggunakan karakter ASCII tentu akan beda, ya kan? Karena karakter ASCII huruf A kecil itu karakter ASCII-nya 97. Kemudian ciphertext-nya huruf A besar itu karakter ASCII-nya 65. Ya kan? Nah, untuk jadi 0, 1, 2, 3 karakter ASCII itu harus dikurangi dengan karakter ASCII A kecil maupun A besar. Nah, di sini additive cipher itu adalah huruf tertentu akan disubstitusi menjadi huruf tertentu. Katakan di sini huruf A akan ditambah menjadi sesuatu menjadi N, huruf B tambah sesuatu menjadi O, dan seterusnya. Nah, dalam additive cipher, algoritmanya bisa kita gambarkan bahwa kalau ada sebuah plaintext yang akan dijadikan ciphertext C oleh Alice, maka algoritma Alice adalah ciphertext C itu sama dengan plaintext ditambah kunci dalam modulus 26. Nah, kuncinya di sini terserah bisa 0, 1, 2 sampai 25. Kemudian penerima Bob, proses kebalikannya untuk mendapatkan plaintext dari ciphertext, maka dia akan dikurangi dengan K modulus 26. Dapatlah dia P. Nah, dalam hal ini karena kita terlibat dalam algoritma klasik, sehingga alfabetnya pun kita gunakan alfabet 26, Z26. Nah, kalau teman-teman misalnya mau menggunakan ASCII code antara 0 sampai 255 atau Unicode antara 0 sampai 1024 atau 65.000 sekian, itu silahkan. Cuma kalau nanti dimunculin di MATLAB, jadinya karakter-karakter yang nggak bisa dibaca. Nah, untuk kemudahan di kelas kita gunakan huruf alfabet, sehingga kita bisa simulasikan kriptografi klasik seperti pada zamannya. Nah, dalam sejarahnya, additive cipher ini kita sebut sebagai shift cipher. Karena yang terkenal justru digunakan pada zaman Julius Caesar, menggunakan additive cipher. Khusus Julius Caesar, kuncinya itu adalah 3 di sini. Kuncinya 3. Ini paling mudah.
Kemudian tapi karena